Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Salam jumpa adik-adik, kesayangan kakak, sayangan Tuhan. Harus tetap semangat ya adik-adik dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu, walaupun masih secara online. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, karena sukacita dari Tuhan ada di dalam hati setiap kita. Oke adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik dengan berdiri. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
sekolahku penuh. Yeay. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan kebaktian kita akan satu di dalam doa. Doa pembukaan akan dibawakan oleh teman kita Alvaro. Silahkan Alvaro. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami dapat bertemu teman-teman di sekolah minggu, meskipun di kebaktian online. Tuhan, tolong beri kami kesehatan dan penjagaan selama masa pandemi ini, agar kami sehat dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus, tolong bantulah dan sertailah kami selama pembelajaran sekolah minggu hari ini, agar kami dapat mengerti pembelajaran hari ini yang diperoleh dari guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, terima kasih buat Alvaro untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema kebaktian kita hari ini adalah pengharapan bagi semua bangsa. Dan ayat super buat kita semua terambil dari Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, adik-adik, bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Demikian juga dengan kita adik-adik. Adik-adik, kakak, kita semua bersama dengan keluarga kita tentunya ya. Bersama dengan papa, bersama dengan mama, kakak, adik, dan anggota keluarga yang lainnya. Dalam segala hal harus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Supaya keluarga kita diberkati dengan sukacita dan kebahagiaan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Adik-adik, kita nyanyikan dalam 4 bahasa ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa India. Yuk, musik! Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Bahasa Mandarin sendiri. To Jesus jawab jating cu, wala wala ya, wala wala ya, wala wala ya. To Jesus jawab jating cu, wala wala ya, wala wala ya. Now Jesus mere kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Now Jesus mere kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he. Iya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak India. Jangan lupa di like, ditonton, dan di subscribe ya guys. Supaya di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengerti dan dimampukan dapat menceritakan kepada orang lain. Jadikan aku terangmu Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Jadikan aku terangmu Tuhan di sekolah.
tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Ya adik-adik, duduk yang manis, Kak Lindia akan bercerita. Silahkan Kak Lindia. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Lindia membawakan firman untuk adik-adik. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Hari ini doa untuk firman Tuhan akan dibawakan oleh teman kita Sherin. Silakan Sherin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami dan lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Sherin. Adik-adik, kalau adik-adik mau melayani dalam bentuk doa atau dalam bentuk pujian, adik-adik bisa mengirimkan videonya kepada guru-guru sekolah minggu adik-adik. Ditunggu ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Pengharapan bagi semua bangsa. Dengan ayat Alkitab yang akan dibacakan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Kakak harap adik-adik setelah ibadah ini dapat membaca secara lengkap 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Sekarang kita hanya akan membaca 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Ya, mari kita membuka Alkitabnya bersama-sama lalu kita membaca. Kali ini bacakan. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kalian punya binatang peliharaan? Anjing, kucing, burung, atau ikan, atau apapun. Kalindia punya. Kalindia memelihara ikan di dalam kolam kecil. Nah, kalau pagi-pagi Kalindia mematikan lampu di kolam itu, wah, semua udah mulai datang. Kenapa? Karena mereka memikirkan bahwa pada waktu lampu dimatikan itu waktunya makan. Apalagi kalau Kalindia membawa botol untuk makanan ikan itu, lalu Kalindia memukul-mukulkan botol itu di pinggir kolam, mereka langsung berkumpul ya.
Wah, senang sekali. Mereka langsung mau mendapatkan makanan lahap sekali. Nah, pertanyaannya, kalau kalian lihat ke luar kota, apa yang terjadi kalau mereka harus diberi makan? Apakah kalian lihat biarin aja, kalian dia mau keluar kota kan bisalah mereka tidak makan beberapa hari, begitu? Tentu tidak, adik-adik. Kalian dia pasti akan mencari orang yang dapat memberi makan ikan-ikan itu. Nah, kalau adik-adik punya anjing, punya kucing, tentunya akan diberi makan dengan teratur, bukan? Menjaga supaya jangan sakit. Kita menyayangi akan peliharaan kita. Begitupun dengan Tuhan kita, Allah kita. Dia juga akan memelihara kita. Minggu lalu kita mendengar cerita tentang Nabi Elia yang bersembunyi di Sungai Kerit dari Raja Ahab. Nah, Tuhan memberi makan Elia itu melalui Sungai Kerit untuk minum, dan juga memberi makan. Adik-adik ingat siapa yang memberi makan untuk Elia? Ada yang ingat? Nah, betul sekali adik-adik ya. Burung-burung gagak setiap pagi dan sore membawa roti dan juga daging untuk Elia. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Tuhan itu memelihara umatnya, Nabi Elia. Demikian rupa. Begitupun kita sama akan dipelihara. Tapi beberapa waktu kemudian Sungai Kerit itu menjadi kering karena hujan tidak turun-turun. Apakah Tuhan lupa terhadap Elia? Wah, biarin aja lah Elia, nanti bisa cari lagi sendiri minumnya. Ternyata Tuhan tidak lupa. Maka Tuhan berfirman kepada Elia, Elia, bersiap-siaplah, pergilah ke Sarfat dan diam di sana, kata Tuhan. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberimu makan. Adik-adik, Sungai Kerit itu ada di wilayah Israel. Tetapi Sarfat, sebuah kota yang bukan ada di negara Israel. Sarfat itu ada di negara Sidon. Sidon itu adalah sebuah negara ada di utara dari Israel. Berarti Sidon itu adalah tetangga dari Israel. Nah, Sidon tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada Baal. Adik-adik tahu kan? Ratu Isabel, istrinya Raja Ahab, juga berasal dari Sidon. Ia adalah putri dari Raja Sidon yang bernama Etbaal. Nah, kalau di Sidon itu menyembah Baal, udah berarti Ratu Isabel itu menyembah Baal. Sehingga tidak heran kalau Raja Ahab itu juga menyembah Baal, sehingga ia menjadi musuhnya dari Elia. Lalu pergilah Elia ke Sarfat. Nah, ketika dia sampai di pintu gerbang dari kota Sarfat, dia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Elia berkata, cobalah ambilkan sedikit air untukku di dalam kendi supaya aku bisa minum. Lalu perempuan itu mengambilkan air. Tetapi Elia lalu berseru lagi, cobalah bawakan aku sepotong roti kecil bagiku. Nah, adik-adik tadi kita sudah baca ya di dalam 1 Raja-Raja 17 apa yang dijawab oleh janda itu. Ia mengatakan, aku tidak punya roti. Sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api. Aku tinggal mempunyai sedikit segenggam tepung dan sedikit minyak. Nanti aku pulang ke rumah, aku akan mengolahnya, kemudian
aku akan makan yang terakhir bersama dengan anakku, kemudian aku mati. Elia berkata, jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti apa yang kau mau. Tetapi sebelum engkau membuat yang kau mau itu, buat sepotong roti kecil untuk aku, sepotong roti bundar kecil untuk aku. Lalu kau olah apa yang akan kau makan. Karena Tuhan berfirman, tepung dan minyak yang engkau miliki sekarang tidak akan habis, tidak akan berkurang sampai hujan Tuhan berikan untuk turun di atas bumi. Nah, adik-adik, apakah perkataan Elia ini dilakukan oleh janda miskin itu? Apakah ia percaya dengan perkataan Elia? Bersyukur adik-adik kalau janda miskin ini melakukan apa yang dikatakan Elia, karena ia percaya akan perkataan Elia bahwa Tuhan akan menolong dia, tepung dan minyaknya tidak akan habis. Nah, adik-adik, karena itu janda miskin ini tidak lagi kehabisan tepung, tidak lagi kehabisan minyak. Dia dapat menjalani hidupnya tanpa kelaparan. Adik-adik, dari cerita ini kita mau melihat ada 3 pesan yang Tuhan berikan kepada kita. Pesan yang pertama, ya, pemeliharaan Tuhan yang selalu setia kepada umatnya. Tuhan itu selalu setia kepada umatnya, anak-anaknya, termasuk kita semua, ya. Nah, kalau kita manusia mengasihi peliharaan, baik anjing, kucing, burung, ikan, apalagi Tuhan kita mengasihi kita, umatnya, sebagai anak-anaknya. Manusia bisa lupa memberi makan, tapi Tuhan tidak pernah akan lupa. Dia pasti akan memelihara kita dengan setia, dengan bertanggung jawab. Ada satu cerita dari kenalannya Kalindia. Anaknya memelihara burung. Nah, setiap pagi dia bawa keluar tuh sangkar burungnya. Dia naikkan ke tiang, seperti tiang bendera ya, dikerek sama dia. Nah, tapi sebelum dia naikkan, dia isi minumnya, dia kasih makan, lalu dia mandikan juga tuh burungnya, dan dia naikkan. Nanti sore hari, kalau dia udah pulang sekolah, sudah dia bikin PR, dia tarik kembali burungnya, lalu dia bermain-main dengan burungnya, lalu dia bersiul-siul. Burungnya makin hari siulannya makin bagus sekali. Satu kali sesudah dia naikkan ke atas, sudah dikasih makan, dikasih minum, dimandikan, dia naikkan ke atas tiang, lalu dia pergi ke rumah temannya karena waktu itu dia harus menjalani ulangan kenaikan kelas. Nah, dia belajar bersama-sama dengan temannya. Nah, pulang sudah malam, dia capek, dia bilang, "Ma, aku pengen makan, aku udah capek, aku pengen makan, udah makan, aku mau mandi tidur." Dia tidur. Berarti dia lupa terhadap burungnya yang masih ada di tiang itu, ya. Nah, keesokannya karena harus dia ulangan, dia juga cepat-cepat ke sekolah, lalu dia lakukan pulang sekolah juga belajar bersama berhari-hari. Dia lupa terhadap burung yang ada di atas tiang. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Waktu ibunya berkata, "Enak, kok tumben ya kamu tidak memandikan burungmu, lalu tidak memberi makan, tidak menengok burung kamu," katanya. Dia bilang, "Astaga, wah ibu, aku lupa." Ya, lalu dia lari ke tiang tempat burung itu. Dia turunkan burungnya. Karena berhari-hari, apa yang terjadi adik-adik? Burung itu sudah mati adik-adik. Kenapa? Tentu burung itu kelaparan. Karena kelaparan itu bisa aja ada hujan, ada angin, panas, tidak ada minum. Wah, sakit burung itu tentunya ya. Nah, mati. Nah, itulah manusia adik-adik ya. Manusia bisa lupa terhadap
peliharaannya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa terhadap kita umatnya. Dia akan setia, bertanggung jawab, memelihara kita. Adik-adik, pada waktu itu bencana yang dihadapi oleh orang Israel dan sekitarnya adalah kekeringan yang menyebabkan kelaparan. Saat ini juga kita sedang menghadapi bencana, adik-adik. Bencana apa? Bencana pandemi dari COVID-19. Nah, adik-adik, apakah Tuhan tetap menyertai kita? Tentu, adik-adik. Tuhan itu akan menyertai kita, akan memelihara kita. Dia tidak lupa terhadap kita semua, ya. Tapi ada juga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan agar kita juga tidak tertular oleh COVID-19. Apa itu, adik-adik? Itu adalah kita harus taat melakukan 5M. Nah, 5M itu apa, adik-adik? Yang pertama, ya, kita harus memakai masker, ya. Kalau saat ini Kalindia tidak pakai masker karena Kalindia sedang rekaman sendiri, ya. Nah, lalu yang kedua, kita jangan lupa mencuci tangan, ya. Yang ketiga, kita juga harus menjaga jarak dengan orang-orang lain, ya. Nah, jangan kita berdekatan. Lalu yang keempat, kita menghindari kerumunan. Yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Lebih banyak kita tinggal di rumah. Adik-adik, itu adalah pesan yang pertama, bahwa Tuhan itu memelihara umatnya dengan setia. Yang kedua, pesan yang kedua adalah Tuhan mau menolong semua orang. Elia ditolong oleh Tuhan, diberi makan oleh janda dari Sarfat. Nah, janda dari Sarfat itu ditolong juga oleh Tuhan melalui Elia dari keputusasaannya, sehingga ia tidak putus asa lagi. Ia dapat melewati hidupnya tanpa kelaparan sampai hujan turun. Nah, adik-adik tahu Elia dan janda dari Sarfat itu berbeda negara, berbeda bangsa, berbeda kepercayaan, tetapi dua-duanya sama-sama ditolong oleh Tuhan, ya. Nah, Tuhan juga mau mengirim kita kepada teman-teman kita, kepada orang lain mungkin yang kita tidak kenal, ya. Mungkin orang itu berbeda bangsa, suku, bahasa, bahkan adat istiadat dan kepercayaan. Tapi Tuhan ingin kita juga seperti Elia, dikirim ke Sarfat, kita juga dikirim ke tempat tertentu untuk menolong orang, supaya apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi banyak orang, dan yang terlebih lagi memuliakan nama Tuhan, sehingga banyak orang yang melihat bagaimana pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Nah, yang ketiga, pesan yang ketiga adalah pengharapan bagi semua bangsa. Apa itu pengharapan, adik-adik? Pengharapan itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan supaya bisa terjadi menjadi kenyataan. Kalian percaya adik-adik juga pasti punya pengharapan. Kalian pengen apa supaya bisa menjadi kenyataan? Sama, kalian juga punya pengharapan. Apa salah satunya pengharapan kalian? Pengharapan kalian kalau kita bisa melewati pandemi ini dengan sehat, dengan penyertaan Tuhan, dan kita bisa kembali menikmati hidup yang normal seperti dahulu. Nah, adik-adik, Tuhan itu memberi pengharapan kepada semua orang, asalkan kita semua percaya. Kita tahu bahwa janda di Sarfat itu sudah putus asa. Kalau orang putus asa nggak punya pengharapan, makanya dia bilang, ini tepung dan minyak untuk aku dan anakku makan yang terakhir, setelah itu aku mati. Tetapi pada saat Elia menolong, dia punya pengharapan.
Semula waktu bertemu dengan Elia, janda ini tidak punya pengharapan. Dia putus asa menghadapi kemiskinannya. Bahkan dia juga harus mengalami kekeringan yang menyebabkan kelaparan hebat. Tapi Tuhan itu menolong janda ini dengan mengirimkan Elia ke Sarfat. Sehingga Elia mengatakan Tuhan itu memberi pengharapan dengan membuat tepung dan minyaknya tidak pernah habis, sehingga dia tidak kelaparan. Bayangkan kalau tepung dan minyak yang ia miliki itu terbatas kan ya adik-adik ya. Nah sekarang kalau dia pakai akalnya, dia hitung-hitung, wah kalau aku bikin dulu untuk Elia, nanti aku tidak cukup untuk aku dan anakku. Tetapi dia percaya kepada perkataan Elia, sehingga ia dapat melewati masa kekeringan itu tidak kelaparan. Di sini adik-adik, kita harus meletakkan percaya kita, iman kita kepada Tuhan, sehingga pengharapan itu bisa terjadi. Contoh ya, kalau kita ulangan adik-adik, tentunya adik-adik pengen dapat nilai yang baik kan. Nah bagaimana caranya kalau kita mau dapat yang nilai yang baik? Nah tentunya udah tahu semua orang harus belajar ya. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan, dalam kitab Amsal 6 ayat 6 dan 7, mudah ya dihafalnya. Amsal 6 ayat 6 dan 7 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan menjadi bijak. Biarpun mereka tidak mempunyai pemimpin, pengatur, atau penguasa, tetapi mereka dapat menyediakan roti pada musim panas dan mengumpulkannya pada musim panen. Adik-adik, semut binatang yang kecil yang kita tahu di rumah-rumah itu ya, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kecil, ada yang agak gede ya. Nah itu nggak usah disuruh, nggak usah ada pemimpinnya yang ngatur, nggak usah ada bosnya atau pemimpinnya. Mereka akan pergi mencari makan masing-masing dengan rajin. Adik-adik, artinya kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita disuruh lihat perilakunya semut itu dan jadi bijak, artinya kita juga harus seperti semut. Jangan kita itu kalau belajar harus disuruh-suruh, harus dimarahin dulu sama orang tua atau guru. Nah adik-adik, kita mau menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan, taat pada kehendaknya, percaya kepada Tuhan dan beriman, tentu pengharapan kita akan terjadi. Seperti janda dari Sarfat itu, dia percaya pada omongannya, pada perkataannya Elia, dan dia juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia, karena firman Tuhan mengatakan tepung dan minyaknya tidak akan habis. Begitupun kita adik-adik, kita pun akan mendapatkan pengharapan seperti janda di Sarfat itu jika kita juga beriman, percaya kepada Tuhan dan kita melakukan kehendak-Nya. Lalu bagaimana kita melakukan kehendak-Nya? Tentunya kita tahu akan kehendak Tuhan kalau kita dengan tekun, dengan rajin, kita membaca firman, lalu kita juga berdoa bersekutu dengan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mendengar akan firman Tuhan mengenai Nabi Elia dengan janda di Sarfat. Jangan lupa ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bersyukur atas penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang setia kepada kita. Yang kedua, milikilah kasih seperti Tuhan Yesus yang mau menolong banyak orang, dan juga seperti Tuhan yang menyuruh Elia mau datang ke Sarfat untuk menolong. Begitupun kita
kita harus memiliki kasih, mau menolong kepada sesama kita, siapapun orang itu. Dan yang ketiga, kita boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan, yang Tuhan berikan kepada semua orang yang beriman, percaya kepadanya, dan mau taat pada kehendaknya. Adik-adik, tadi kita membaca bersama-sama akan ayat pembukaan. Ayat pembukaan dari mana? Ayo adik-adik, masih ingat nggak? Yeremia 17 ayat 7. Sekarang kita juga akan menutup ibadah renungan kita ini juga dengan Yeremia 17 ayat 7. Pegang akan firman Tuhan ini, taruh di dalam hati, dan kita terus pegang untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Maka hidup kita penuh dengan pengharapan yang tidak sia-sia kepada Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari adik-adik, kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, karena kita tahu harapan kita pada Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Ya adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Lindia. Melalui firman yang baru saja kita dengar, apa yang dapat kita pelajari adik-adik? Coba adik-adik boleh chat ya, apa yang adik-adik dapatkan dari firman yang baru saja adik-adik dengar. Ditunggu ya chatnya ya. Yuk kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Pertolonganmu Begitu Ajaib. Memikat hatiku.
adik-adik, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Jangan lupa adik-adik masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop. Nanti supaya oleh papa atau mama dapat diserahkan ke gereja atau ditransfer oleh mama dan papa ya adik-adik ya. Yuk adik-adik, kita akan satu di dalam doa. Kita akan doa untuk persembahan, kita juga doa syafaat dan doa penutup. Yuk adik-adik, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan waktu berlibur untuk kami. Sehingga walaupun di tengah pandemi, kami boleh menikmati liburan kami walaupun kami harus di rumah. Tuhan, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau bersatu hati berdoa buat teman-teman kami yang sedang mencari sekolah untuk masuk ke SMP. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, memberkati, supaya teman-teman kami ini boleh segera mendapatkan sekolah yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, buat Papa, buat Mama, buat kakak, buat adik yang boleh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga mengasihi kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah memperkenankan kami untuk memberikan persembahan yang berasal dari berkat Tuhan melalui kedua orang tua kami. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Bapa, supaya berguna untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Bapa, sebentar lagi ibadah kami akan usai. Kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami, menyertai kami di dalam seminggu ke depan kehidupan kami. Supaya minggu yang akan datang kami boleh kembali dipertemukan di dalam kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan berkat Tuhan curahkanlah. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah. Pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.